Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatun Alia. Saya dari kelas PAI 8 angkatan 2018 dengan NIM 1830202286. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Yang terhormat, kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPDI. Baiklah, judul yang saya ambil pada penelitian kali ini yaitu mengenai implementasi pembelajaran daring terhadap perilaku moralitas siswa di masa pandemi. Studi kasus yaitu di Kecamatan Sako, Kentan, Palembang. Baiklah, judul penelitian saya ambil yaitu mengenai implementasi pembelajaran secara daring terhadap perilaku moralitas siswa saat masa pandemi di Kecamatan Sako, Kentan, Palembang. Latar belakang masalah di sini yaitu mengenai tentang instansi pendidikan yang dimana untuk sementara dirumahkan. Pada saat ini, siswa dituntut untuk belajar lebih di rumah karena sistem pendidikan saat ini dilakukannya menggunakan via daring. Apa itu via daring? Yaitu dalam jaringan, menggunakan via laptop, handphone, dan internet. Nah, dengan penelitian dapat dilihat bahwa perilaku siswa saat belajar daring ini bagaimana, sehingga ini menjadi sebuah tantangan baru bagi dunia pendidikan, terutama bagi guru. Nah, di mana guru adalah salah satu fasilitator yang dapat membina perilaku siswa dalam mempraktekkan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka seorang guru mampu berupaya dan menggunakan beberapa strategi dalam upaya pembinaan perilaku siswa. Baik itu strategi dalam penyampaian materi, menggunakan metode, atau strategi tentang kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam membina perilaku siswa. Karena mengapa? Dengan menggunakan strategi dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan dalam pendidikan tersebut atau dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini ada 5. Yang pertama yaitu masalah menaati perintah orang tua, kurang ketegasan dari keluarga tersebut. Yang kedua itu ketika masa pandemi, siswa sedikit sekali memahami pembelajaran yang diberikan serta terasa terbebani dalam tugas yang diberikan. Yang ketiga itu kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sehingga anak tersebut banyak malas. Yang keempat, proses pembelajaran kurang ketegasan serta penjelasan dari guru mata pembelajaran sehingga peserta didik ini sangat kurang efektif. Lalu yang kelima, kurangnya guru dalam memotivasi dan kurangnya waktu dalam proses pembelajaran serta dalam menggunakan teknik pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak lebih senang dalam belajar daring tersebut. Lalu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran daring di masa COVID-19 ini? Yang kedua, mengapa pembelajaran daring di masa COVID-19 ini dirasa kurang efektif dan optimal untuk dilakukan? Yang ketiga, bagaimana solusi dari setiap kendala yang mungkin terjadi di pembelajaran daring ini? Lanjut, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yaitu mengidentifikasi masalah terhadap kendala pembelajaran daring masa pandemi. Yang kedua, mengetahui kekurangan pembelajaran daring di masa pandemi secara efektif dan optimal. Yang ketiga, yaitu mendeskripsikan solusi setiap kendala yang terjadi dalam pembelajaran daring. Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan dari pembelajaran daring di masa COVID-19 ini. Lanjut, variabel penelitian. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama variabel bebas atau variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi. Nah, variabel yang mempengaruhi dalam judul penelitian saya itu pembelajaran daring. Yang kedua itu variabel terikat atau variabel Y yang dipengaruhi. Nah, yang dipengaruhi dari variabel terikat ini dalam judul saya itu perilaku siswa. Nah, lanjut tinjauan pustaka. Di judul penelitian saya ini, saya mengambil 3 jurnal penelitian. Yang pertama dari Intizar yang berjudul Kolaborasi Peran Orang Tua
dan guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis online di rumah. Yang kedua itu penelitian dari Lisyanti Eni yang berjudul Implementasi Pembelajaran dalam Jaringan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Yang ketiga itu penelitian dari Resti Sekar yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Perilaku-Perilaku Religius di Tengah Situasi Social Distancing Akibat Pandemi COVID-19. Selanjutnya, jenis penelitian atau pendekatan dari judul penelitian saya, di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian menggunakan deskriptif data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Nah, kualitatif ini merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah dengan maksud menerjemahkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Lalu, lokasi penelitian saya yaitu berada di Jalan Patin 2, Kecamatan Sako. Letak geografis alamat ini sangatlah strategis karena banyak siswa serta masyarakat di sekitar sehingga mudah untuk mengobservasi pendidikan dalam sebuah pembelajaran di saat pandemi. Lalu, yang selanjutnya, jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian itu yaitu kualitatif. Data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian itu gambar umum objek penelitian, meliputi sejarah, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana. Lalu, sumber data. Sumber data ini subjek dari mana data dapat diperoleh. Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapat oleh peneliti, baik melalui observasi maupun dokumentasi. Selanjutnya, objek dan sasaran yang dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan dua, observasi dan dokumentasi. Observasi, teknik pengumpulan data secara observasi digunakan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Metode observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lainnya. Yang kedua yaitu dokumentasi. Mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan observasi dan studi dokumentasi. Yang kedua itu teknik analisis deduksi. Teknik ini menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus. Lalu, analisis induksi, mengambil kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus. Terakhir, reduksi data. Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan secara pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisi data atau informasi yang tidak relevan. Sekian, terima kasih. Bila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.